Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Hari ini kita akan membahas tentang medan magnet di kawat lurus berarus ya. Jadi kita langsung saja. Pertama yang akan kita pelajari di sini adalah besar medan magnet. Sini adalah besar medan magnet. Jadi ini mohon dimaafkan ya. Tulisannya masih belum bagus-bagus. Jadi bagi yang komentar tentang tulisan, aduh harap dimaafkan karena ini kayaknya genetik ya. Kalau genetik itu susah untuk diubah sebenarnya. Oke, kalau kita bicara tentang medan magnet, maka medan magnet itu diberi simbol dengan huruf B besar. Biasanya ada tanda panah, ini menunjukkan sebuah besaran vektor. Apa yang akan kita kaji ya? Berarti di sini adalah medan magnet oleh kawat lurus berarus. Dari mana asalnya medan magnet? Jadi kalau kita bicara tentang sumber medan magnet, itu secara sederhana adalah muatan yang bergerak. Jadi kalau saya punya muatan bergerak, maka di sekitarnya si muatan bergerak ini akan memunculkan medan magnet. Taruhlah saya punya muatan sini, ini bergerak ke sini, maka di sekeliling ini akan muncul medan magnet. Oke, kalau kita memandang sebuah kawat di sini, kawat ya gitu. Kemudian kawat ini dialiri arus I seperti ini dan panjang kawat ini terbatas. Jadi ada ujungnya dan akhirnya. Saya memandang sebuah titik di sini. Taruhlah ini titik P. Titik P ini berarti berada di sekitar kawat. Karena kawat ini mengalir arus, berarti ada pergerakan muatan di sini, maka di sekeliling ini akan muncul apa? Medan magnet. Nah, kalau saya mempunyai titik P yang berjarak A dari titik P ke kawat, maka berapa besar medan magnetnya? Nah, ini bisa diturunkan dari hukum Biot-Savart. Cuma di sini tidak dijelaskan penurunannya. Tapi kita langsung saja untuk mengukur atau menghitung besarnya medan magnet di titik P, kita harus menentukan dulu sudut theta di sini. Ini anggap aja theta 1. Kemudian kita tuliskan lagi di sini. Ini adalah theta 2. Berapa besarnya di titik P, maka medan magnet di titik P itu besarnya adalah mu 0 dikalikan I dibagi dengan 4pi dikalikan A dalam kurung perkalian dari cos theta 1 ditambah dengan cos theta 2. Nah, ini adalah besarnya medan magnet. Oke, sekarang kalau kita perluas konsepnya, si kawat ini tidak terbatas lagi, dia mempunyai panjang yang tak berhingga, atau kita tulis di sini. Nah, atau kita gambar, ini I-nya ke atas. Ini titik-titik ke atas itu artinya sangat panjang sekali. Titik-titik ke bawah itu sangat panjang sekali. Sini ada titik P yang tadi jaraknya tetap sini A. Oke, apa yang terjadi ketika sangat panjang sekali? Maka theta 1 itu akan mengecil. Theta 2 juga akan mengecil. Kalau kawatnya tak berhingga, maka theta 1 itu akan bernilai 0, theta 2 juga akan bernilai 0. Cos 0 itu 1, cos 0 itu 1. Maka besarannya medan magnet di titik P akibat kawat lurus berarus yang sangat panjang itu adalah mu 0 dikalikan apa? I per 2pi dikalikan A. Nah, ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan cara menghitung besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Ada yang berhingga, ada yang tak berhingga, gitu ya. Nah, secara sederhananya ini. Kayak kalau kita tuliskan apa itu besaran yang ada di sini, maka B jelas ya. Ini sudah saya tuliskan, B itu adalah medan magnet. Berarti kalau medan magnet mempunyai apa namanya? Satuan Tesla ya. Kemudian I jelas ini kuat arus. Kita tuliskan saja sebagai arus di sini ini ampere. Kemudian apalagi di sini A. A adalah jarak tegak lurus gitu ya. Kawat ke titik
atau ya ke titik ya, atau ke tempat tertentu ini meter. Sama mu 0. Mu 0 adalah permeabilitas magnetik, kemampuan suatu ruang untuk menyimpan medan magnet. Ini langsung saja besarnya adalah 4pi di ruang hampa 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Oke. Jadi sangat sederhana ya tentang medan magnet ini. Nah, kemudian konsep yang kedua ini sangat penting ya, dan biasanya ini kesulitannya di sini. Konsep yang kedua yang ada di medan magnet itu kita bicara tentang arah ya, yang ditimbulkan oleh medan magnet. Arah medan magnet. Oke, jadi kalau kita bicara arah medan magnet, secara konseptual si arah medan magnet ini pasti mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau kita cerita gimana cara menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, ini pasti menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya dalam penentuan kaidah tangan kanan ini akan susah kalau di sini digambarkan. Saya langsung membuat suatu pemahaman yang mudah bahwa kalau misalkan saya punya kawat berarus, arusnya ke atas, I ini, maka kalau kata kaidah tangan kanan, I ini ditunjukkan dengan jempol dan 4 jarinya menunjukkan arah medan magnet. Dengan kata lain, begini saja. Kalau saya punya arah arus ke atas, maka kita tinggal menghadap ke atas, searah dengan arah arus, maka di sebelah kanan kita itu akan muncul medan magnet yang arahnya itu cross. Jadi ini arah medan magnet cross, ini juga cross, ini juga cross. Nah, di sebelah kiri kita itu akan muncul dot, dot, dot. Nah, kalau kita posisikan horizontal seperti ini, I-nya ke sebelah kanan, ya kita tinggal menghadap aja ke kanan. Maka di bagian bawah kita itu kan bagian kanannya, ini akan jadi cross, yang ini akan jadi dot, dot, dot. Kita putar lagi 90 derajat, berarti arah arusnya nanti ke bawah ke sini. Maka yang jadi sebelah kanan itu adalah di sini, ini cross. Yang ini cross. Berarti yang ini apa? Dot, dot, dot. Seperti itu. Jadi sangat sederhana. Nah, jadi yang namanya arah cross dan dot itu ini menunjukkan arah medan magnet. Ini B, ini juga B, ini juga B. Oke. Tapi jangan salah konsep bahwa cross itu hanya menunjukkan arah saja, bahwa simbol cross itu menunjukkan arah tegak lurus menjauhi pembaca atau masuk ke bidang, menjauhi pembaca atau masuk ke bidang. Nah, kalau dot itu adalah arah tegak lurus mendekati pembaca. Nah, kenapa di sini tidak dituliskan arah medan magnet? Karena cross itu bukan menunjukkan arah medan magnet. Cross itu hanya menunjukkan arah yang menjauhi dan dot hanya menunjukkan arah yang mendekati. Karena bisa saja kasusnya begini. Saya menuliskan ini dot di sini, berarti kan ada arah. Arahnya kemana? Mendekati pembaca keluar bidang gambar ini. Cuma ketika saya buat gambar begini, saya tidak menyimbolkan dengan B, tapi saya menyimbolkan dengan apa? Huruf I. Berarti di sini bukan medan magnet, maka ada arah arus yang keluar dari bidang gambar ini. Nah, pertanyaannya kemana arah B-nya? Kalau seperti ini, berarti arah B-nya buat lintasan melingkar di sekitarnya. Kemudian gunakan aturan tangan kanan lagi, maka diperoleh bahwa arah B-nya akan berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi kalau saya melihat satu titik di sini, nah, berarti arah B-nya ke sini. Pasti tegak lurus terhadap garis hubungnya. Kalau saya melihat di sini, nah, sini, pasti di sini kan. Nah, berarti ini adalah B-nya. Nah, sekarang kalau kita balik misalkan, saya punya sesuatu yang cross di sini. Cross ini, crossnya itu bukan B, malah saya simbolkan ini I. Oh, berarti bagaimana dengan medan magnetnya? Ya, kita harus buat lintasan melingkar. Kemudian kita cari medan magnetnya kemana melingkarnya. Berarti ini searah jarum jam B-nya. Hanya di titik tertentu, kita harus menilai lagi di sini. Ini harus tegak lurus nih medan magnetnya kemana? Ke sini. Berarti ini adalah searah jarum jam.
Atau di titik ini, B-nya kemana? Ya ke sini. Nah, kalau sudah paham ini, nanti akan mudah menyederhanakan permasalahan yang muncul di dalam medan magnet. Seperti itu. Ya, jadi oke, kita mulai saja dengan contoh biar gak panjang lebar. Contoh misalkan ya, ini contoh satu. Contoh satu jelas yang paling sederhana dan tidak usah banyak berpikir sebenarnya. Meskipun ada berpikirnya ya. Oke, contoh satu misalkan di sini. Contoh satu tentukan misalkan di sini. Cuma petunjuknya gini aja, tentukan besar gitu ya. Oke, besar dan arah gitu ya. Oke, besar dan arah B di titik P misalkan. Di titik P untuk gambar di bawah. Nah, saya buat dulu gambarnya. Jadi saya punya gambar gini, ini anggap aja lurus. Ini 2 ampere sini. Kemudian ini terbatas kawatnya. Kemudian saya punya titik P di sini. Titik P ini berjaraknya di sini 10 cm. Nah, ke sini ya. Ini titik P jaraknya. Nah, kemudian dia mempunyai sudut ya sini. Sini membentuk sudut tertentu ya. Sudutnya misalkan di sini berapa? 45. Di sini juga berapa? 45. Yang ditanya itu adalah tentukan arah B dan besarnya di titik P. Kalau arahnya ini sangat sederhana. Gimana? Kita tinggal menghadap aja searah dengan arah arus. Kemana? Ke atas kan? Maka di sebelah kanannya itu akan ada cross di sini. Oh, berarti arah B-nya itu di sini adalah masuk bidang gambar. Pertanyaannya adalah berapa besar B-nya? Maka jawabnya sangat sederhana di sini. Jawabnya kita tinggal hitung aja. Pakai persamaan medan magnet untuk kawat terbatas, bahwa besarnya adalah mu 0 dikalikan I dibagi dengan apa? 4 pi A dalam kurung cos. Cosnya sudah jelas, berarti ini adalah cos 45 ditambah dengan cos 45 derajat. Ini satuannya Tesla. Nanti kita simpan dulu satuannya, maka besarnya B itu adalah sama dengan, minolnya boleh diganti nih, 4 pi kali 10 pangkat min 7 kan gitu ya, dikalikan 2 ampere. Oke, dibagi dengan 4 pi, A nya ingat ke meter ya, min 1 10 cm. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah dengan setengah akar 2 Tesla. Oke, berarti B nya kalau kita tuliskan coret-coret, min 6 naik ke atas, setengah tambah setengah berapa? 1 ya. Jadi besarnya adalah 2 akar 2 dikalikan 10 pangkat min 6 Tesla. Atau besarnya medan magnet itu adalah 2 akar 2 mikro Tesla. Ingat arahnya kemana? Cross. Nah, ini adalah menjawab permasalahan yang sangat sederhana ya. Jadi sangat sederhana sekali ini. Seperti ini. Kayaknya tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Oke, contoh kedua. Ini contoh 2. Contoh 2 gimana? Ya, sebenarnya contoh 2 agak gimana-gimana. Kita mulai saja di sini. Misalkan saya punya persegi nih. Kayak saya punya persegi kotak. Kotaknya harusnya agak luas lah ya. Oke, sini. Ini anggap aja persegi, sini kotak. Berarti kalau persegi sisinya sama ya. Kayak saya punya sisi ini apa? A. Ini apa? A ya. A ya. A pokoknya gitu. Arusnya ke sini. I. Berarti arus ini apa? I kan? Ini I. Saya punya titik di tengah-tengah diagonal. Ini titik P. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah B ya. Arah B di mana? Di P. Kayak sederhana kan? Kalau saya melihat P, saya melihat bagian potongan kawat pertama aja ini, yang sebelah kiri. Maka titik P ini, kalau kita menghadap ke atas, titik P ini berada di sebelah kanan. Berarti kalau berada di sebelah kanan dari arah arus, maka kita sudah mengetahui bahwa arah medan magnetnya kemana? Ke dalam.
atau bahasa lainnya adalah apa? Cross. Maka kalau saya memandang kawat yang ini, pasti ini berada di sebelah kanannya kawat ini. Cross lagi. Ini berada di sebelah kanan ketika memandang ke bawah. Cross lagi, cross lagi. Jadi semuanya cross. Sekarang kita tentukan di sini sudutnya. Ini kan pasti ada sudutnya ke sini. Ini juga ada sudutnya. Nah, karena ini sudah enak, persegi, pasti ini sudutnya berapa? 45. Yang ini juga berapa? 45. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah jarak titik ke kawat tegak lurus. Ini, hati-hati, ini bukan A. Ini adalah apa? Setengah A. Jadi, hati-hati di sini. A-nya adalah setengah A. Ya. Ini saya tulisnya, yang ini aja jaraknya. Pasti titik ini adalah A dibagi dengan 2. Ada berapa potongan kawat di sini? 1, 2, 3, 4. Karena arah B-nya semua masuk, maka B di titik P, kalau kita ingin jawab, itu pasti besarnya adalah B1 ditambah dengan B2 ditambah dengan B3 ditambah dengan B4. Ini B1, B2, B3, B4. Karena jaraknya sama, besar arusnya sama, arah medan magnetnya juga sama, kita simbolkan saja bahwa B di titik P ini besarnya adalah B aksen. B aksen itu mewakili B1, B2, B3. Ada berapa? Ada 4, berarti B aksen dikali 4. Atau kalau kita tulis, maka besarnya B di titik P itu akan sama dengan 4 kali. Kita ambil potongan kawat yang pertama, yang pendek ini. Jaraknya apa? A per 2 kan? Rumus, ingat yang tadi, mu 0 dikalikan apa? I per 4Pi. Hati-hati. A-nya bukan A di sini. A-nya adalah A per 2. Dikalikan sudutnya adalah cos 45 derajat ditambah dengan cos 45 derajat. Berarti coret nih si 4-nya dengan 4, maka nilai B di titik P 2-nya akan naik ke atas kan gitu ya. Cos 45 setengah akar 2 berarti di sini 2 dikalikan mu 0 dikalikan I dibagi dengan pi A dalam kurung apa di sini? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah berapa? 1 ya. Berarti ini kalau ditulis besarnya medan magnet adalah 2 akar 2 mu 0 dikalikan apa? I dibagi dengan pi dikalikan dengan A. Nah, ini adalah besarnya medan magnet untuk kasus kawat persegi ya. Jadi tidak terlalu susah. Seperti ini. Kayaknya nggak ada masalah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh 3. Oke, ini sempat kebingungan ya. Karena kalau dilanjutkan dengan contoh soal yang banyak, ini waktunya akan sangat panjang sekali. Kayak gak apa-apa lah, contoh 3. Jadi ketika kita bicara dengan contoh 3, kita bicara dengan kawat lurus yang panjang sekali. Saya punya kawat sini. Dialiri arus sini 2 ampere. Ke atas titik-titik sini. Ini titik-titik. Titik P di sini. Titik P-nya taruhlah misalkan di sini 10 cm. Gitu ya. Yang ditanya adalah sama ini tentukan besar ya. Oke, di sini besar dan arah ya. B di P. Oke, karena kawatnya sangat panjang sekali, ini berarti semakin mudah saja menjawabnya. Jawab berapa besarnya di sini? Berarti tinggal B di titik P itu jawabnya akan sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi dengan 2pi dikalikan A ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan berapa mu 0-nya sudah jelas di sini adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arusnya adalah 2 ya. Ampere dibagi dengan 2pi dikalikan A-nya. Meter, ingat. Tesla ya. Maka di sini B di titik P itu akan sama dengan
Coret-coret kan? 6 berarti jadinya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Atau dengan bahasa sederhananya dalam fisika ini adalah 4 mikro Tesla. Oke, jadi sederhana gitu ya. Kalau kawatnya sangat panjang sekali. Lanjut lagi ya, variasi soalnya. Contoh 4 ya. Ini kebanyakan contoh. Contoh 4, oke sini. Contoh 4 kita coba hitung resultan. Oke, sekarang perhatikan sini. Saya punya kawat di sini. Kawat ya. Ini salah kawatnya, gak apa-apa. Anggap aja. Ini 2 ampere. Sementara di sini kawatnya ada kawat yang lain sini. Nah, kawat yang lain ini arahnya ke atas juga. Biar oke ke atas. Ini sebesar 4 ampere. Ini berjarak misalkan 6 cm. Nah, gitu ya. Nah, ada titik P di sini. Ini titik P. Nah, titik P-nya agak salah, gak apa-apa lah. Ini berjarak berapa? 2 cm. Yang ditanya di soal adalah tentukan resultan medan magnet. Nah, tentukan B resultan BR itu ya di titik P. Di titik P. Oke, sederhana kan? Nah, untuk menggambar ini resultannya, ingat ya, titik P ini berada di antara kawat 1 dan kawat 2. Berarti medan magnetnya itu akan ada 2 karena ada 2 sumber. Maka yang harus pertama kita gambar adalah medan magnet di sekitar kawat 1. Berarti kita gambar. Saya gambar dengan yang merah. Ingat tadi, kita menghadap ke atas, di sebelah kanan kita itu pasti apa? Cross. Ini pasti medan magnet yang ditimbulkan oleh, sampai ke sini ya, cross semua. Sedangkan di sebelah kirinya apa? Dot, dot, dot. Artinya apa? Ke bawah juga cross, ke sini juga dot. Ini medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat yang kiri. Sekarang, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat yang kanan. Maka kita akan gambar dengan warna biru. Di sini. Ingat karena ke atas lagi nih, berarti di sebelah kanan kemana? Cross lagi. Cross, cross, cross. Di sebelah kiri kemana? Dot, dot, dot. Berarti di dalam ruang antara kawat 1 dan kawat 2 itu ada 2 medan magnet. Yang pertama oleh kawat kiri masuk, bidang gambar, oleh kawat yang di sebelah kanan keluar. Berarti di sini itu ada 2 di titik P itu, ada yang masuk, ada yang keluar. Kan gitu ya? Nah, berarti nanti gimana? Ya tinggal diresultankan. Kalau berlawanan arah begini, maka kita tinggal jawabnya nanti jawab ya. Jawabnya adalah B resultan di titik P. Karena berlawanan berarti tinggal B1 dikurangi B2. Kalau di sininya dua-duanya dot, berarti ya tinggal dijumlah. Dua-duanya cross tinggal di jumlah. Oke, berarti sekarang tinggal B resultan. Saya jawab di sini. B resultan itu akan sama dengan B1 berarti apa? Mu 0 dikalikan I1 dibagi dengan 2pi A1 dikurangi dengan apa? Mu 0 dikalikan I2 dibagi dengan apa? 2pi A2. Kan gitu. Berarti B resultannya itu akan sama dengan, kita hitung saja ini mu 0 itu berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus yang pertama 2 dibagi dengan 2pi kayak gitu ya, dikalikan jaraknya, ingat ini dari kawat 1 berapa? 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikurangi di sini 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan berapa arusnya? 4 ya. Dibagi dengan 2pi kali berapa? 4 kali 10 pangkat min 2. Ini pasti Tesla sini. Bisa ya? Oke. 2 kali 2, 4. Ini coret ya. Sisanya 2 berarti di sini. B resultannya adalah 2
dikali 10 pangkat min 5 dikurangi sini 4 gitu ya. 4 bagi 2, 2 lagi berarti di sini. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini jawabannya adalah 0 Tesla. Oh, berarti titik P ini tidak merasakan resultan medan magnet. Kenapa? Karena dua-duanya arah besar yang ditimbulkan oleh yang kiri, yang cross ini sama dengan yang dot. Jadi sederhana gitu ya. Oke, ini contoh yang keempat. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima ya. Oke. Contoh 5. Nah, contoh 5, gimana nih contoh 5? Apa ya contoh 5 ya kira-kira ya? Biasanya soalnya. Contoh 5 itu biasanya terkait dengan apa? Suatu titik yang resultan medan magnetnya 0. Baik, kita tulis aja sini. Saya punya kawat sini. Kawatnya ke atas, taruhlah ini 2 ampere. Kemudian di sebelah kanannya saya punya kawat lagi. Ini kawatnya lurus ya, gambarnya aja yang nggak lurus. Kemana kira-kira? Ke sini. Oke, ke sini ya. Ke bawah saja. Ini misalkan 4 ampere. Nah, di sini jaraknya itu adalah 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan suatu titik, tentukan titik di mana apa? Di mana resultan medan magnetnya sama dengan 0. B resultan itu bernilai 0. Sederhananya gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui suatu titik yang medan magnetnya bernilai 0, baik dari kawat 1 maupun kawat 2? Balik ke konsep yang pertama, kita harus menggambarkan dulu medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama itu di sekitarnya kemana arahnya. Berarti sekitarnya itu pasti di sebelah kanannya adalah cross. Ini cross. Gambar aja sampai ke sini cross terus. Oke, sebelah kirinya adalah dot. Dot, dot. Nah, sekarang kita gambar untuk yang ini ya. Berarti karena kita ditukar di sebelah kanan itu jadi di sebelah di sini ya. Jadi ini berarti apa? Ini cross, 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 cross sampai sini terus sampai gak berujung pas ini cross. Semua ke sana. Di sini adalah apa? Dot, dot, dot. Coba lihat, yang memungkinkan 0 itu daerah yang mana? Daerah yang medan magnetnya itu berlawanan. Jadi kalau tidak di kiri sebelah sini, pasti di sebelah kanan. Nah, kalau ada dua gini, terus yang harus diambil yang mana? Letaknya pasti mendekati yang arusnya kecil, karena ingin mengimbangi. Maka kita tetapkan bahwa titik P ini di sini, titik di mana resultan medan magnet ini akan menghasilkan 0. Ya, nah kita kan tidak tahu jaraknya dari kawat satu dari mana berapa. Ini berarti kita tuliskan sebagai A1 sini. Maka dari sini ke sini kan titik P sini, ini sebagai A2. Oke. Nah, karena yang ditanyakan di mana berarti pertanyaan itu hanya bertanya A1 atau A2 pertanyaannya itu. Berarti kalau kita jawab ini sangat sederhana sekali. Jawab secara konseptual bahwa B resultan sama dengan 0, artinya apa? Medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 dengan kawat 2 itu nilainya sama, hanya arahnya berlawanan. Berarti di titik P ini berarti berlaku bahwa B1 itu harus sama dengan B2. Berarti B1 itu apa? Mu 0 dikalikan I1 dibagi dengan 2pi A1 itu harus sama dengan mu 0 dikalikan I2 dibagi dengan apa? 2pi A2. Mu 0-nya coret, kita masukkan 2pi-nya juga coret. Nah, yang harus kita ganti adalah A2 karena yang kita cari dulu A1 misalkan. Berarti I1-nya adalah 2 A1 itu harus sama dengan kan gitu. Berarti di sini berapa? 4 dibagi dengan A2-nya itu adalah A1 ditambah dengan 12. Coret kan? Gitu ya.
Ini kalau dicoret jadi 1 kan? Coret jadi 2. Berarti tinggal A1 ditambah 12 itu harus sama dengan 2A1. Maka kita akan dapatkan di sini adalah pindah ruas A1-nya. A1 adalah 12 cm. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya titik yang 0 itu adalah 12 cm di kiri kawat 1. Jadi ini jaraknya harus berapa? Yang ini harus 12. Berarti yang ini pasti 12 ditambah 12. Jadi berapa? 24. Nah, ini adalah contoh yang kelima. Seperti ini. Oke, itu. Kemudian contoh ke-6. Oke, contoh 6 ya. Sini. Contoh 6. Kayak misalkan begini, misalkan saya punya arus di sini ya. Ini I1 2 ampere. Berarti yang kedua saya punya kawat ini sejauh berapa di sini? 2 cm ya, sini. Oke, 2 cm. Nah, sini. Ini dari kawat 2 nih. Ini kawat 2 adalah 4 ampere. Nah, saya punya titik P di sini. Nah, di titik P ya. Nah, ini titik P nih, menarik nih. Di titik P yang berjarak misalkan di titik P-nya ini adalah kalau ini 2 ya ini 1 ya. Oke, ini adalah 1 cm. Pertanyaannya adalah tentukan misalkan ya. Tentukan B resultan di P. Nah, gitu ya. Ini adalah arus ya. Oke, coba lihat. Cara menentukannya besar medan magnet di titik P itu gimana? Nah, caranya gini. Arah medan magnetnya yang harus kita tentukan dulu. Ingat ya, bahwa kalau ada dot, maka di sekitarnya itu akan muncul apa? Medan magnet yang arahnya melingkar. Kalau dot melingkarnya kemana? Berlawanan jarum jam B-nya. Kalau cross di sini, gitu ya. Nah, kalau cross berarti arah B-nya kemana? Searah jarum jam, kan gitu ya. Nah, kalau saya mengambil di titik ini kan sejajar dengan titik P. Berarti B yang dari kawat 2 ampere ini sedang kemana? Menyinggung ke atas. Maka kalau saya gambarkan, ini adalah B1 dari sini. Berarti ke atas. Oke, paham? Kalau di titik ini, berarti B-nya sedang kemana? Ke bawah. Berarti kalau saya gambar dengan yang merah, maka B2-nya itu pasti ke sini. Nah, gitu. Ini adalah B2. Berapa resultannya? Ah, kalau berlawanan gini berarti tinggal dikurang, sederhana. Maka B resultan itu akan sama dengan yang besar dikurangi yang kecil. Kira-kira yang besar yang mana? Yang lebih dekat kan? Yang mana? Yang B2 yang si merah ini. Maka tinggal B2 dikurangi dengan B1. Berapa B2-nya? B2 berarti mu 0 dikalikan I2 dibagi 2pi A2. Kan gitu? Dikurangi mu 0 dikalikan I1 dibagi dengan 2pi A1. Maka kita akan mendapatkan bahwa 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 4 di sini bagi 2pi dikalikan 10 pangkat min 2, kan gitu ya. Dikurangi dengan berapa di sini? 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan berapa nih? 2. Oke, dibagi dengan 2pi dikalikan berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Maka kalau saya tulis di sini B resultan itu akan sama dengan coret-coret 2 ya. Ini 8 berarti kayak 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla dikurangi dengan coret-coret 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4 kan? 4/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini kalau dihitung berarti B resultan akan sama dengan berapa nih? 8 kali 3 24 dikurangi 4.
Berarti 20/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kemana? Yang mengikuti yang besar, kan positif, berarti arahnya itu di sini adalah ke bawah, arah B-nya mengikuti B2. Nah, ini kalau arah resultannya begini ya gambarnya. Paham nggak? Oke, satu lagi lah ya, satu lagi. Satu lagi, misalkan contoh. Contoh berapa nih di sini? Banyak sekali ya, contoh 7 ya. Oke. Ini terlalu banyak kayaknya contohnya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar contoh 7. Gimana nih contoh 7? Oke, contoh 7. Saya punya kawat sini. I1 berada di ujung-ujung segi 4 sini. I2 cross. Punya kawat lagi di sini. Ini cross, kan gitu ya. Nah, ini berarti I1, ini kasus kawat 1 ini, 2 ini apa? 3 ini 4. Ini sisinya adalah A semua. A. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan resultan medan magnet di titik P, di diagonal kawat ini. Ya. Kalau misalkan I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3 itu sama dengan I4. Berapa nilainya? I. Kan gitu ya. Jadi yang ditanya di soal itu adalah tentukan B resultan di pusat diagonal atau di P. Nah, untuk menggambar B di P maka kita harus menggambar diagonalnya dulu ya. Diagonalnya itu berarti kita gambar ke sini ya. Ini diagonal. Nah, oke, yang ke sini adalah diagonal. Nah, berarti ini jaraknya apa? Kalau ini A pas ini A akar 2, kan gitu ya. Berarti di sini adalah setengah A akar 2. Jadi A-nya sendiri adalah setengah akar 2 dari A, gitu ya. Ini kan A ya. Berarti di sini A akar 2, jadi setengah A akar 2. Artinya, sekarang kita ngecek nih, medan magnet satu-satu arahnya. Ini yang dot, berarti dia akan ada medan magnet di sini. Yang berlawanan jarum jam. Berarti kalau saya mengambil di titik ini, ada menyinggung. Oke, kita gambar saja salah satu contohnya. Oke, sorry. Sini misalkan. Nah, gini. Gini kan, saya ambil di sini, medan magnetnya melingkar. Ini berlawanan jarum jam berarti ke sini. Di titik ini, pasti dia menyinggung ke sana. Maka di titik ini dia akan sama arahnya ke sini. Maka ini B1. Paham nggak? Nah, sekarang kita ambil yang berbeda ya, yang cross. Yang cross misalkan yang ini. Ini kan di sini pasti ada searah jarum jam. Saya ngambil di titik ini. Berarti arahnya ke sana. Nah, berarti ini apa? B3, maka B3 juga akan muncul di sini. Nah, ke sini ini adalah B3. Kan gitu ya. Nah, kalau kawatnya sekarang yang di sini yang biru berarti kita akan dapat bahwa ini kan segini. Sini, berarti ini berlawanan. Berarti kemana arahnya? Ya ke sini. Gitu ya. Di titik ini. Berarti ini adalah B berapa? Ini adalah B4. Nah, nanti ini akan diperoleh bahwa B berapa nih? B2 juga arahnya ke sini. Coba dibuktikan. Ini pasti B2 arahnya ke sini. Nah, jadi di sini ada dua resultan yang muncul. Resultannya adalah resultan B1 B2. Berarti ini dijumlah. B1 B3. B1 B3 itu berarti dijumlah. Berarti tinggal B1 ditambah dengan B3. Ini kan besarnya sama. Baik B1 maupun B3. Berapa besarnya? Berarti ini 2 kali dari mu 0 dikalikan apa? I per
Kan gitu. 2pi dikalikan A-nya. A-nya adalah A per 2 akar 2. Kan gitu ya. Atau ini akan sama dengan coret 2-nya. Atau ini coret boleh. Jadi 2 di sini. Mu 0 I. Gitu ya. Per apa berarti di sini? Pi A akar 2. Pi A akar 2. Kan gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita tulis dulu lagi resultan yang kedua. Resultan yang kedua adalah B1 dengan B berapa ya? B4 dengan B2. Oke, B2, B4. Ini B2, B4. Maka kita tuliskan bahwa ini adalah B2 ditambah dengan B4. Sebenarnya ini besarnya sama karena identik semua. Tinggal apa? 2 mu 0 I per Pi A akar 2. Nah, karena resultan dari masing-masing ini saling tegak lurus, maka resultan akhirnya pasti Pitagoras. B resultan akhir itu pasti akar dari, kan gitu. Apa di sini? B13 kuadrat ditambah B24 kuadrat. Ini kan sama. Anggap aja ini B. Berarti jawabannya adalah B akar 2. Berarti kalau ditulis jawabannya itu adalah 2 mu 0 I per Pi A, kan gitu ya. Akar 2 dikalikan akar 2, kan gitu. Coret-coret, berarti besarnya akan sama dengan 2 mu 0 I per Pi A, kan gitu ya. Ya, begitu. Nah, itu adalah contoh soal untuk medan magnet dari awal sampai akhir. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.